Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gemetar. Terhipnotis energi doamu saat kamu lakukan dua hal ini. Ya. Nah, jadi orang biarpun berjauhan itu bisa saling mempengaruhi satu dan lainnya. Ya. Yang berjauhan kan fisiknya. Tetapi ada hal-hal yang tidak terpisahkan oleh jarak. Ya. Apa itu? Doa, energi doa. Mau Anda di kutub selatan, mantan di kutub utara, itu bahkan kalau menggunakan telepon satelit pun, ya, mungkin teleponnya pun masih tidak lancar. Tetapi dengan kekuatan energi doa yang Anda pancarkan, maka dimanapun dia berada, sejauh memang Anda terus memancarkan energi itu, lambat laun dia akan terpengaruh, akan terhipnotis. Ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan untuk terus memberikan pengaruh terhadap mantan walaupun jarak antara kita dan dia berjauhan? Yang pertama, ya, Anda terus mengirimkan doa amaliyah Anda kepada dia dengan cara memilih amaliyah atau doa yang betul-betul Anda kuasai. Ya. Jadi tidak usah yang panjang-panjang, yang rumit-rumit, yang mengamalkannya lama, tetapi Anda betul-betul dengan amaliyah itu Anda kuasai betul. Walaupun mungkin bacaannya pendek saja, tetapi Anda menghayatinya betul, meresap betul di dalam diri Anda. Nah, kita punya banyak koleksi amaliyah. Ya. Kan setiap video itu mesti ada yang tanya, ini Ustadz, kalau kondisinya seperti ini, doa apa yang bisa saya amalkan? Banyak doanya. Ya. Coba dilihat koleksi-koleksi video kita dengan tema atau judul amaliyah-amaliyah. Ada begitu banyak, dan kita khusus ya memilih amaliyah yang praktis begitu, yang sederhana, yang betul-betul bisa kita kuasai, ya, agar dimanapun kita berada, kita tetap bisa memberikan pengaruh terhadap mantan. Kalau amaliyahnya panjang, harus nunggu pulang dulu ke rumah, ya, mungkin catatannya ketinggalan di rumah, kan begitu. Tapi kalau amaliyahnya kita hafalkan, kita kuasai betul, dimanapun kita berada, kita tetap bisa mengamalkannya sehingga memberikan pengaruh terhadap mantan. Nah, yang kedua, ya, ketika Anda tidak pernah putus, nah itu yang paling penting, di dalam mengamalkan sesuatu. Kenapa
membaca amaliyahnya menjadi bolong-bolong, menjadi putus-putus, ya karena biasanya kelelahan memilihnya yang panjang begitu karena pengen segera mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Tapi tidak taunya jalan 2 minggu sudah kelelahan. Apalagi kalau amaliyahnya itu afdalnya atau paling bagusnya, paling afdal diaplikasikan ketika malam hari. Padahal dari pagi sampai sore hari ya, aktivitasnya sangat banyak begitu. Begitu masuk malam hari sudah kelelahan. Sehingga malam ini lepas, besoknya lepas lagi, setelah itu baru mengamalkan, setelah itu lepas lagi, itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi harus dilakukan rutin tanpa putus. Walaupun mungkin bacaannya cukup 3 kali dengan bacaan yang pendek begitu kan. Yang penting dilakukan tanpa putus, ya. Sehingga pengaruhnya itu mungkin awalnya masih terasa seperti ditiup, kemudian lambat laun seperti disentuh, lambat laun sudah seperti ditekan, dicubit, ya, dan lambat laun akan seperti digedor, ya. Sehingga setiap Anda mengamalkan amaliyah itu, mantan jadi bergetar, jadi gemetar, ingat kepada Anda. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, yang juga perlu saya bahas. Bagaimana dengan wanita ya, kalau jangan sampai putus mengerjakan amaliyahnya. Sementara seorang wanita kan ada siklus bulanan. Bagaimana kalau sedang datang haid, sementara amaliyah atau doanya ini adalah bagian dari ayat Al-Quran. Boleh tidak untuk terus diamalkan ya. Nah, jadi jawabannya, sebelum kita jawab, yang belum subscribe jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita akan selalu terhubung. Sehingga apapun yang Anda dengarkan, apapun yang Anda lihat melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, wanita yang sedang haid itu tidak diperbolehkan menyentuh ya, atau memegang mushaf Al-Quran. Tetapi tidak dilarang untuk melafazkan bacaan Al-Quran dengan lisannya jika dia hafal. Nah, maka kuncinya tadi kan, pilih amaliyah yang betul-betul Anda kuasai, Anda hafalkan. Nah, sehingga ketika seorang wanita sedang haid, dia ingin mengamalkan atau meneruskan amaliyahnya, kan tidak perlu menyentuh mushaf Al-Quran karena dia sudah hafal ya. Jadi kita tanpa sadar ya, walaupun sedang haid, kita banyak berzikir. Zikir itu adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran ya. Misal ketika sedang haid dapat rezeki, kita refleks mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan itu adalah bagian dari ayat Al-Quran dan itu diperbolehkan ya. Nah, termasuk juga ketika sedang haid mengerjakan amaliyah
ya, yang doanya atau bacaannya berasal dari ayat Al-Quran, itu tetap diperbolehkan. Ya. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah akan menunaikan ibadah haji. Ketika memasuki kota Mekah, beliau sedang dalam keadaan haid, ya. Kemudian beliau bercerita kepada Rasulullah SAW dan bertanya apa yang bisa beliau kerjakan dalam keadaan yang masih atau sedang haid. Dan dijawab oleh Nabi, af'ali kama yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadkhuri. Lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain tawaf di Ka'bah. Ya. Nah, jadi ya ketika orang berhaji, mereka membaca atau melafazkan ayat Al-Quran begitu, mengumandangkan kalimat talbiyah, berdoa, dan seterusnya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang haid itu tetap boleh mengaji, ya, selama dia hafal, ya. Misal membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi ketika akan tidur, sementara dia sendiri sedang haid, ya, itu diperbolehkan. Masuk ketika sedang haid akan tidur tidak berdoa, kan terus berdoa. Nah, dan doanya ya selain doa yang biasa kita baca, ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kita juga kan melengkapinya dengan membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Semuanya adalah bagian dari Al-Quran. Nah, jadi bagi mereka, ya, adik-adikku sekalian yang wanita yang sedang haid, apakah bisa melanjutkan untuk mengamalkan, ya, silahkan diamalkan, ya. Wanita yang sedang haid hanya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'annya. Jadi dibaca begitu agar apa yang Anda amalkan itu berkesinambungan terus-menerus. Sesuatu yang diamalkan terus-menerus seiring perjalanan waktu, energinya akan terus membesar. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.